Halo teman-teman, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya mewakili kelompok kami ingin mempersembahkan film pendek tentang mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak yang menjelaskan tentang alur atau proses berjalannya pembuatan sistem berdasarkan materi yang sudah dipaparkan dalam mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak dengan beberapa aktor di dalamnya seperti software engineer, ahli yang merancang dan membangun sistem software secara keseluruhan, memastikan semuanya berjalan lancar dari awal hingga akhir. Selanjutnya, ada analisis, pakar yang menganalisis kebutuhan pengguna dan bisnis, mengumpulkan data untuk memastikan proyek sesuai tujuan. Selanjutnya ada desain UI UX, desainer yang menciptakan antarmuka pengguna yang intuitif dan pengalaman yang menyenangkan agar aplikasi mudah digunakan dan menarik. Berikutnya ada programmer, pengembang kode yang menulis program komputer, mengubah ide menjadi fungsi nyata dengan bahasa pemrograman. Dan yang terakhir ada software tester, penguji yang memeriksa bug dan kesalahan, memastikan software aman, stabil, dan siap digunakan. Itulah beberapa aktor utama yang akan tampil dalam film kami. And we present to you. Huh? Halo, apakah ini benar dengan perusahaan yang bisa membuat website? Iya benar. Kalau boleh tahu ini dengan siapa ya? Perkenalkan, saya Jarsel. Oh Pak Jarsel. Kalau boleh tahu Bapak ada keperluan apa ya? Dalam hal ini saya ingin membutuhkan bantuan dari Bapak, yaitu ingin membuatkan saya website. Oh iya Pak, bisa tentunya. Kalau begitu bisakah kita ketemuan di kantor saya Pak? Nanti saya kirim alamatnya. Oh iya, bisa Pak. Ya, nanti tolong alamatnya dikirim ke saya ya Pak. Iya, sampai jumpa besok Pak. Ya, terima kasih, maaf mengganggu waktunya Pak. Permisi Pak. Mari Pak. Saya mau bertemu dengan Anda. Saya akan coba. Oh iya, terima kasih. Ya, jadi bagaimana Pak untuk pembicaraan selanjutnya yang sudah kita bicarakan di telepon? Jadi begini Pak, saya kan adalah seorang pengusaha sayur. Terus saya sebenarnya bingung Pak, ketika saya melakukan penjualan secara offline, itu pendapatan saya tidak stabil Pak. Dibandingkan dengan ketika saya menjual secara online, itu pendapatan saya dapat dikatakan stabil. Jadi maksud saya Pak, bisa nggak Bapak membantu saya untuk membuat website penjualan online Pak? Ya, tentu bisa Pak. Jadi sesuai yang Bapak inginkan, kami akan membuat website tentang toko online sayur. Jadi website ini akan Bapak kelola sendiri. Oh begitu ya Pak. Jadi bisakah saya melihat contoh websitenya Pak? Tentu bisa Pak. Atau sekarang kita ke ruangan tim saja untuk melihat contoh websitenya. Kebetulan juga saya saat ini akan mengadakan rapat dengan tim untuk membahas websitenya Bapak. Oke Pak, mari kita langsung ke ruangan Pak.
Siap Pak. Mari Pak. Oke guys, jadi kali ini kita orang kedatangan klien ya, bernama Pak Jarsel. Nah, kali ini dia membutuhkan kita untuk membuat sebuah website tentang penjualan sayur. Oke, Pak. Nah, jadi Pak, di sini ada saudari Olive sebagai guide. Dan di sana ada saudara Godi sebagai testing website. Dan di sana ada saudari Devi sebagai analis. Dan terakhir di sana ada saudara Daniel sebagai programming atau yang membuat. Gimana? Analis? Sudah, Pak. Sketsanya udah jadi. Ayo, mari Pak Jarsel kita lihat sistemnya. Saya Pak. Kebetulan saya baru selesai mengerjakan sketsa awal yang seperti Bapak bicarakan tadi. Jadi di sini ada 3 aktor, Pak. Jadi di sini ada Bapak selaku owner, ada admin sama pelanggan. Jadi di dalam aplikasinya ada login, informasi sayur, input sayur, stok sayur, pembelian, pembayaran, serta pengiriman dan logout. Jadi seperti ini Pak sketsanya. Terus kemudian ada juga seperti ini. Ini kayak seperti tabel. Ada pelanggan juga sama seperti yang di awal ini. Terus ada tambahannya seperti total belanja atau total pembayarannya. Pak, seperti itu kira-kira yang Bapak maksudkan tadi. Nah, Pak, ini untuk alur sistemnya, jadi menurut Bapak bagaimana? Saya sudah sangat tertarik apa yang telah disketsakan ini. Saya harap untuk selanjutnya saya serahkan ke tim Bapak. Ya, terima kasih Pak untuk kepercayaannya dari Bapak untuk memesan sebuah sistem di perusahaan kami. Baik Pak, sepertinya saya harus permisi karena ada urusan mendadak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Mari saya antar Pak. Oke tim, jadi seperti apa yang sudah kita pertemuan dengan klien tadi tentang permintaan klien untuk pembuatan aplikasi berbasis web tentang penjualan sayur, jadi toko sayur, di mana dia memintanya dari penjualan yang dulunya mungkin dia hanya berjual di pasar sampai boleh berjualan online. Jadi sesuai apa juga yang klien katakan tadi, kita akan ke tahap selanjutnya dan juga tadi sistem perencanaan yang sudah dibuat oleh saudari Dewi itu sudah disetujui oleh klien. Jadi sehingga kita akan lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu tahap mendesain sistem oleh saudara Olive. Dan setelah dari desain, kita akan lanjut ke membuat programnya yang akan dibuat oleh saudara Devi. Dan ke tahap selanjutnya, setelah semua dari desain dan
sudah dibuat programnya sehingga sudah jadi, selanjutnya kita akan melakukan testing yang akan dilakukan oleh saudara Guru. Jadi setelah semuanya rampung, kita akan memanggil kembali klien sesuai apa yang permintaannya. Jadi kita akan testing bersama klien, menunjukkan program yang sudah jadi, website yang sudah jadi, apakah sudah bisa launching atau ada perubahan-perubahan dan lain sebagainya. Jadi seperti itu teman-teman untuk rapat kali ini, dan selanjutnya kita masuk ke tahap berikutnya. Terima kasih untuk rapat kali ini. Nah teman-teman, kemarin kan klien sudah akses ke yang 8 dan ini saya sudah buat versi finalnya. Jadi di sini ada diagram konteks, terdapat 3 stakeholder, mulai dari admin, pengguna, dan juga aliran data melalui sistem informasi. Kemudian ada di FD level 1, menggambarkan aliran data user, pelanggan bisa melihat informasi, lalu admin dapat mengelola data produk. Kemudian juga saya buat ada use case, pengguna bisa melakukan daftar login hingga melakukan check out, dan admin bisa login lalu mengolah data. Kemudian ada diagram activity, pengguna bisa dapat daftar atau maupun login, melakukan check out, dan diagram activity admin bisa melakukan login dan mengolah data. Kira-kira seperti itu. Jadi gambarnya seperti ini. Kemudian ada diagram sequence, pengguna memiliki alur yang sama juga, daftar melalui login, melakukan check out, dan diagram sequence. Admin memiliki alur yang sama juga, ada aplikasi login dan mengelola data. Kira-kira seperti itu. Jadi pengguna bisa melakukan login lalu melakukan check out. Yes, seperti itu. Admin bisa melakukan login juga dan mengelola data. Sama-sama seperti itu. Oh iya, Nel, berdasarkan diagram dari Dedi, ini ada sketsa awal untuk desain halaman login. Seperti ini. Dan ada juga untuk halaman pengguna, seperti ini. Apakah ini sudah sesuai dengan latar belakang dari klien? Harusnya sudah sesuai sih. Soalnya kan klien adalah pengusaha saya, jadi temanya yang hijau harusnya cocok sih. Dan mungkin untuk desain halaman lainnya nanti nyusul ya. Selamat malam, permisi Pak Ton. Ya, selamat malam. Iya. Silakan Nel. Ada apa ini? Nel? Nah, jadi gini Pak, saya mau nunjukin nih hasil kerja kami Ya. yang sudah dibicarakan tadi Oh iya. mengenai sistem yang kita Ya. rancang. Jadi sudah melalui tahap analis Iya, ya. dan juga tahap desain dan tahap coding. Oh iya. Nah, contohnya seperti ini, ada halaman login. Nah, untuk halaman login ini berguna bagi admin dan juga user. Oh iya. Jadi kita bisa login. Nah, khusus untuk pengguna kita juga bisa daftar. Nah, kita masukkan username, email, password dan semacamnya, lalu daftar. Selanjutnya kita bisa login juga sebagai pengguna. Ya, dan ini adalah halaman utamanya pengguna, di mana pengguna juga bisa melihat produk, informasi tentang perusahaan, visi misi, kontak dan lain sebagainya. Untuk check out juga sudah ada ya? Iya, sudah ada Pak. Nah, berikutnya kita bisa logout juga dan kita masuk ke halaman admin Pak, dashboard admin. Nah, Oh iya. buat admin kita bisa mengelola berbagai macam data seperti kelola data produk, data event, data klien maupun data pesanan. Jadi hasil dari check out dari pengguna itu akan masuk ke sini Pak. Lalu kita bisa logout juga sebagai admin. Nah, kira-kira seperti itu sih Pak. Oh iya, berarti ini tinggal ke tahap testing ya? Iya. Untuk tahap testing white box sama black box. Benar. Nanti dikirimkan saja ke Body. Body. Iya, nanti saya kirimkan sebentar. Oke, terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Permisi, Pak. Ya, hati-hati di jalan Iya. ya.
Kebetulan banget nih. Nah, bisa tolong liatin nggak? Kenapa bro? Bisa tolong liatin nggak? Ini kayaknya tombolnya nih yang bermasalah. Tombol check out sebenarnya pas klik nggak merespon. Gimana nanti saya cek dulu ya. Oke. A few moments later. Saya ikut udah nih, coba dicek. Ya bentar ya, aku cek dulu. Oh, udah nih, aman-aman. Oke, sip. Action. Oke, baik Pak. Setelah semuanya selesai dari tim desainer, analisis dan juga programmer, dan programnya saya sudah uji, dan mulai dari halaman admin sampai ke halaman pembeli, semuanya berjalan dengan baik. Oke, kalau semuanya sudah fix, sudah berjalan dengan baik untuk websitenya, keesokan harinya mungkin kita akan bertemu lagi dengan klien. Saya akan mengundang klien untuk menunjukkan website yang sudah kita buat. Baik Pak. Halo, Fine. Besok kamu gantiin saya ke perusahaan pembuat web itu. Soalnya saya ada urusan mendadak. Untuk webnya saya sudah ACC kok. Jadi kamu tinggal ke sana, anterin ucapan terima kasih dari saya. Nanti besok pagi kamu ke rumah saya dulu, baru pergi ke perusahaan tersebut ya. Makasih sebelumnya. Iya Pak, baik. Permisi. Permisi. Mari Bu. Bisa bertemu dengan Bapak Tony? Oh iya, saya sendiri. Mari Bu, silakan dulu. Ini ibu yang mewakili Pak Jansen ya? Iya, saya mewakili Bapak Jansen hanya meneruskan titipan dari Bapak Jansen yang akan diberikan kepada perusahaan. Sekali lagi atas nama Bapak Jansen yang baik dan terima kasih. Terima kasih juga Bu. Baik Bu, mari kita foto bersama dulu sebelum ibu pamit. Mari tim kita foto bersama dengan klien kita. Oke, seluruhnya siap. 1. Demikian untuk desain kami dengan mata kuliah